Halo, ini adalah pertemuan pertama kita untuk PLA 203 Pembiayaan Pembangunan. Selamat datang! Pertemuan pertama ini akan dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama, kita akan fokus membahas terkait dengan rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Sedangkan untuk sesi kedua, kita akan mulai masuk sedikit ke materi mengenai pengenalan apa itu pembiayaan pembangunan. Nah, karena sesi kedua sudah masuk sedikit ke dalam materi, maka di akhir pertemuan akan dilaksanakan kuis. Oh no! Kuis akan dilaksanakan setelah sinkronus virtual. Jadi, nanti pertanyaannya juga akan mengacu kepada pembahasan mengenai pengenalan pembiayaan pembangunan. Nanti kuisnya akan dilaksanakan di aplikasi Moodle. Oke? Sekian pembukaannya. Let's get started! Pembahasan pada pertemuan pertama ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupakan pengenalan sistem perkuliahan yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Bagian ini terdiri dari introduction, penjelasan singkat mengenai flipped learning, aturan, kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam perkuliahan, referensi yang digunakan, dan sistem penilaian. Bagian kedua merupakan pengenalan mengenai pembiayaan pembangunan. Bagian ini memberikan penjelasan singkat mengenai pembiayaan pembangunan dan menjadi pengantar sebelum masuk ke materi selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fisda Pitaloka, saya biasa dipanggil Fisda. Dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota, saya memiliki keahlian dan pengalaman praktis selama lebih dari 11 tahun. Tapi tolong tidak perlu dihitung umurnya ya. Bidang yang saya geluti meliputi perencanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan, institusi dan kelembagaan, pembiayaan makro, serta pengembangan komunitas. Silakan save nomor WA saya, kita bisa berdiskusi terkait materi pembahasan, pembiayaan pembangunan maupun perencanaan wilayah dan kota. Feel free to chat me anytime, saya akan membalas ketika melihat chat tersebut. Meskipun demikian, terkait dengan sistem administrasi di kampus, chat untuk perkuliahan, termasuk pertanyaan individu terkait materi pembahasan, lebih baik dan bisa dilakukan melalui forum chat di Moodle. Jadi silakan membuat forum chat sesuai kebutuhan kalian. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan flipped learning. Saya yakin dan positive thinking kalian sudah memahami bagian ini, sehingga saya tidak akan membahas secara lebih detail. Tapi jika ternyata belum, it's your responsibility to learn more. Seperti yang telah kita lalui beberapa bulan ke belakang, kondisi pandemi saat ini mengharuskan terjadinya pergeseran metode belajar yang sebelumnya didominasi oleh group learning space, seperti belajar bersama di dalam kelas, menjadi individual learning space, yaitu belajar secara individu. Nah, fokus utama ketika menerapkan metode flipped learning adalah menciptakan lingkungan interaksi yang dinamis dan interaktif, di mana dosen mengarahkan mahasiswa dalam aplikasi konsep mengenai subjek yang dibahas. Di note ya, jadi dosen ini tugasnya hanya mengarahkan, fungsinya adalah sebagai fasilitator. Sebagai mahasiswa, memang sudah seharusnya individual learning space yang lebih mendominasi apapun kondisinya. Materi yang disampaikan di kelas hanya merupakan arahan awal yang perlu dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa. Jadi, yang berbeda saat ini hanya berpindah dari biasanya bertemu secara langsung di kelas menjadi pertemuan secara virtual. Kalian tidak akan bisa menjadi ahli perencanaan wilayah dan kota dengan hanya mendengarkan kuliah dan mengerjakan tugas. Learn more and more, banyak sekali bahan yang bisa kita akses di internet. Studi kita juga selalu berkembang, jadi baca lebih banyak riset-riset terkait dengan perencanaan wilayah dan kota. Nah, dalam metode flipped learning sendiri, akan ada 3 ruang yang digunakan selama 1 semester ke depan. Ruang pertama
atau disebut sinkronus virtual, ini adalah pertemuan secara langsung melalui media virtual seperti forum chat, Big Blue Button, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan forum chat dan Big Blue Button yang difasilitasi di Moodle. Kemudian ada ruang kedua, yaitu asinkronus virtual atau pembelajaran mandiri. Di sini, kalian sebagai mahasiswa diminta untuk secara aktif melakukan pembelajaran melalui materi yang saya berikan dan mengembangkan berdasarkan sumber-sumber lain yang relevan. Ruang ketiga adalah asinkronus kolaboratif, yaitu ruang untuk melakukan pembelajaran secara berkelompok. Di sini bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok maupun melakukan diskusi terarah mengenai sebuah topik khusus dalam upaya mencari kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai. Perlu diingat, karena fokus utama pembelajaran adalah individual learning space, maka sebelum perkuliahan dimulai, kalian wajib memahami terlebih dahulu materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Saya akan membagikan video perkuliahan yang wajib kalian simak sebelum sinkronus virtual dimulai. Jadi, pada saat kuliah, kita akan fokus pada pendalaman materi dan juga sesi tanya-jawab. Selanjutnya, mari kita sepakati aturan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, mohon tepat waktu pada saat sinkronus virtual dilakukan. Hargai teman kalian yang sudah online tepat waktu. Nah, kalau kuliah offline, saya biasanya menggunakan sistem absen. Same here, absensi di Moodle akan saya batasi untuk 15 menit pertama sesuai jadwal sinkronus virtual dilakukan. Yang kedua, silahkan mempelajari materi kuliah yang sudah dibagikan sebelum pertemuan virtual dilakukan. Jadi saya akan membagikan materi kuliah dalam bentuk video yang wajib kalian simak terlebih dahulu. Kalian bisa simak kapanpun, dimanapun, tapi saran saya fokus dan luangkan waktu pada saat menyimak video pembahasan agar materinya bisa lebih kalian pahami. Jadi pertemuan virtual nanti akan fokus pada pendalaman dan pembahasan untuk bagian-bagian materi yang belum terlalu dipahami atau misalkan membahas dan mengaitkannya dengan kondisi nyata saat ini. Nanti pada pertemuan virtual juga akan dilakukan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini dua arah, jadi kalian juga boleh menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan jawaban yang tepat jika kalian merasa memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan tentu saja proses tersebut, proses diskusi dan tanya jawab ini juga akan ada nilainya. Nanti pada slide terakhir akan saya bahas mengenai sistem penilaian. Yang terakhir, akan ada review materi kuliah dalam bentuk kuis yang diselenggarakan sebelum pertemuan virtual dilakukan. Nah, kuis ini bisa kalian akses di Moodle secara langsung. Pertanyaan dalam kuis merupakan materi yang telah dipelajari dalam video, jadi mohon simak videonya baik-baik. Akses ke kuis akan dibuka 15 menit sebelum kelas virtual dilakukan. Tapi tenang, kalian bahkan bisa mengerjakannya kurang dari 5 menit kok. Dan tolong kerjakan sendiri-sendiri. Jadi kuis ini saya anggap sebagai salah satu bentuk refleksi kalian terhadap pemahaman yang kalian miliki juga. Anyway, karena ini adalah pertemuan pertama, khusus pertemuan kali ini, kuisnya akan diselenggarakan setelah sinkronus virtual dilakukan. Jadi akan dilaksanakan 15 menit terakhir setelah pertemuan virtual dilakukan. Oke, kita sekarang masuk ke kompetensi. Jadi, kompetensi ini adalah pencapaian yang ingin dicapai dengan mengikuti perkuliahan pembiayaan pembangunan. Kompetensi utama yang harus kalian capai sebagai mahasiswa adalah kemampuan menjelaskan kembali proses pembiayaan pembangunan. Kemampuan ini bisa dicapai dengan memahami setiap subkompetensi yang akan dijelaskan selanjutnya. Jadi, diharapkan setelah selesai UAS, kalian dapat menjelaskan kembali mengenai apa itu pembiayaan pembangunan.
Catatan kuliah mungkin bisa disimpan, tapi tolong pemahamannya terus dipakai hingga kalian bekerja dan menjadi ahli perencana wilayah dan kota nanti. Well, kalau ternyata nanti kalian jalurnya adalah menjadi YouTuber game online atau selebgram yang sering di-endorse obat langsing, ya minimal pemahaman mengenai pembiayaan pembangunan ini bisa kalian pakai agar tidak zonk saat mengkritisi kondisi negeri ini. Oke, untuk mencapai target kompetensi utama tadi, perlu dipahami 10 subkompetensi yang akan dibagi ke dalam 14 pertemuan. Perlu diingat, ekonomi kota merupakan prasyarat utama perkuliahan ini. Beberapa materi, khususnya dalam hal ekonomi mikro dan ekonomi makro, akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut dalam pembiayaan pembangunan. Pastikan kalian masih memegang catatan dan materi-materi terkait hal tersebut ya, agar kita tidak perlu berdarah-darah lagi ketika membahas materi pembiayaan pembangunan. Subkompetensi pertama adalah mengenai filosofi pembiayaan pembangunan dan sejarah sistem perekonomian. Kegiatan pembelajaran akan dilakukan dalam sinkronus virtual dan asinkronus virtual. Bagian ini akan menjadi dasar pembelajaran mengenai pembiayaan pembangunan. Dua subkompetensi selanjutnya fokus pada penjelasan mengenai barang publik dan peran pemerintah dalam penyelenggaraannya. Pada subkompetensi 3, kita juga akan melakukan game virtual mengenai identifikasi barang publik. Kemudian subkompetensi keempat membahas mengenai eksternalitas dalam pembangunan. Nah, pada subkompetensi ini, pastikan kalian memahami konsep mengenai supply, demand, dan grafik equilibrium. Ini kalian peroleh dan kalian pelajari saat ekonomi kota. Karena pada saat pembahasan ini, kita akan kembali bertemu dengan grafik-grafik ekonomi yang cantik dan juga berwarna-warni. Subkompetensi kelima berfokus pada kelayakan pembiayaan pembangunan. Buat kalian yang suka hitung-hitungan, apalagi menghitung uang, meskipun uang orang, ini akan menjadi materi yang sangat seru. Kita akan mengecek apakah suatu proyek pembangunan layak untuk dilanjutkan atau tidak. Sesederhana mengetahui apakah proyek ini menguntungkan dan perlu dilanjutkan, atau justru merugikan dan lebih baik uangnya dimanfaatkan untuk investasi di tempat lain. Kemudian subkompetensi 6, 7, dan 8 akan fokus mempelajari mengenai dompet yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi, ada apa saja sih pembagian di dalamnya, dari mana saja uang dalam dompet tersebut diterima, kemudian bagaimana mekanisme penerimaannya. Sub-sub kompetensi ini akan sangat berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kita akan mengecek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian juga mencari tahu bagaimana koordinasi dan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta maupun masyarakat. Dalam proses belajarnya nanti, kita akan sangat berhubungan erat dan akrab dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan juga peraturan-peraturan lainnya. Tapi don't worry, be happy lah. Ini nggak seseram atau jelimet seperti yang dibayangkan kok. Buktinya saya masih sangat mencintai sub bidang ini sampai sekarang. Nah, setelah memahami mengenai konsep dan kebijakan anggaran, kita tidak bisa terlepas dari pengaruh kebijakan dan sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas. Kalian ini hidup sebagai calon planner di Indonesia, bukan Wakanda. Jadi, sangat penting bagi kita untuk memahami konteks global dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Dalam konteks ini, kita akan mencoba memahami bagaimana kebijakan-kebijakan negara lain mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Sebagai contoh, pada masa pandemi saat ini, apakah kemudian bayang-bayang resesi yang mengancam negara-negara lain akan turut mempengaruhi Indonesia? Apakah kebijakan lockdown di suatu negara akan berpengaruh terhadap ekspor-impor Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di dalam Indonesia? Kemudian,
apakah perang dagang antar negara lain bisa mempengaruhi Indonesia meskipun kita tidak secara langsung terlibat di dalamnya. Sekarang juga sedang hits informasi mengenai penolakan warga negara Indonesia untuk masuk ke 56 negara. Ini ada dampaknya tidak sih terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri? Dan masih banyak lagi drama-drama yang bisa kita analisis dan dikaitkan dengan perekonomian Indonesia ke depannya. Ya, anggap aja Pak Jokowi, Om Trump, itu ibaratnya opa-opa, jadi kita bisa lebih semangat untuk kepoin ada apa sih yang terjadi dengan perekonomian global saat ini dan bagaimana relasinya serta dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia itu sendiri. Tapi tolong jangan bahas teori konspirasi ya, apalagi yang kita nggak tahu apakah datanya itu fakta atau hoax. Jadi kita akan tetap mengacu terhadap data-data dan berita-berita yang berdasarkan pada fakta. Last but not least, setelah paham semua subkompetensi sebelumnya, kita akan kemudian mempelajari mengenai praktek pembiayaan pembangunan di Indonesia pada berbagai aspek dan sektor tentunya. Jadi, let's get real. Bagaimana sih kemudian konsep dan juga pembahasan yang sudah kita lalui di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini benar-benar diaplikasikan dalam sistem pembiayaan pembangunan di Indonesia. Oke, untuk pencapaian subkompetensi yang tadi telah dijelaskan, dalam proses pembelajaran kita akan didukung oleh literatur-literatur terkait dengan pembiayaan pembangunan. Literatur-literatur ini adalah literatur utama, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa sumber lain yang digunakan sebagai teori pendukung. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, undang-undang dan peraturan terkait yang berlaku saat ini juga akan menjadi acuan pembahasan. Jurnal-jurnal ilmiah pendukung yang relevan juga akan saya bagikan. Tapi selain jurnal-jurnal internasional, saya juga akan membagikan beberapa jurnal dari Pusat Kajian Anggaran maupun Badan Kebijakan Fiskal yang rutin mengeluarkan tulisan-tulisan mengenai perekonomian di Indonesia. Jadi lebih real dikaitkan dengan bagaimana sistem perekonomian di Indonesia saat ini. Untuk jurnal-jurnal dari Pusat Kajian Anggaran maupun Badan Kebijakan Fiskal, jurnal-jurnalnya bisa diakses gratis. Jadi silahkan jika ingin mengeksplorasi sendiri dan mencari bahan bacaan sendiri, itu bisa diakses langsung dari Google. Last but not least nih, untuk bagian pertama, kita akan membahas mengenai sistem penilaian. Jadi nanti selama 1 semester ke depan akan ada 6 komponen penilaian. Yang pertama adalah diskusi interaktif sebesar 10%. Penilaian ini meliputi proses selama diskusi dalam sinkronis virtual berlangsung. Prosesnya adalah diskusi, sehingga setiap orang boleh bertanya dan menjawab. Tidak harus hanya saya yang menjawab, kalian bertanya. Tentu saja mahasiswa yang menjawab pertanyaan temannya dan jawaban tersebut benar atau tepat akan mendapatkan poin lebih besar. Poin penilaian kedua adalah kuis yang dilaksanakan setiap awal sebelum sinkronus virtual dilakukan. Kuis ini terbagi dalam 14 pertemuan dengan bobot yang sama. Nilai dari kuis akan menyumbang 15% total nilai akhir. Sebagai hint, paparan yang akan saya tampilkan dalam video akan sesuai fungsinya sebagai paparan presentasi. Namanya juga PowerPoint presentation. Jadi, bahan paparannya akan berbentuk pointers. Kalau panjang lebar tulisannya itu namanya paper. Jadi, pastikan kalian mendengarkan, memahami, kalau perlu sambil mencatat agar tidak perlu bolak-balik kembali ke slide untuk menjawab soal kuis karena waktu pengisian kuis sangat terbatas. Kemudian poin penilaian ketiga adalah UTS. UTS ini dianggap sebagai refleksi pemahaman kalian terhadap materi pertemuan sebelum UTS. Nilai UTS akan menyumbang 20% total nilai akhir. Kemudian poin penilaian keempat merupakan kuis 2.
Kuis 2 ini adalah latihan soal perhitungan eksternalitas dan perhitungan kelayakan pembangunan. Well, practice makes perfect, right? Jadi setelah dijelaskan, tentu akan ada latihan perhitungan agar pemahamannya mengendap. Kalau perlu sampai tertanam di amigdala kalian. Jadi kalian benar-benar terngiang-ngiang bagaimana cara perhitungan untuk studi kelayakan ataupun perhitungan eksternalitas. Persentasenya sama dengan kuis pertama, jadi ini mencakup 15% dari total nilai akhir. Lalu akan ada tugas kelompok sebesar 15% dari total nilai tugas akhir. Tugas kelompok ini akan dimulai setelah UTS dilakukan. Dan terakhir, tentu saja ada nilai UAS sebesar 25% dari total nilai akhir. UAS ini akan dilihat sebagai refleksi pemahaman kalian terhadap keseluruhan materi dalam satu semester. Jadi tidak cuma materi yang kalian peroleh setelah UTS dilakukan. Oke, itu tadi adalah bagian pertama. Jika ada pertanyaan, mohon disimpan dan dicatat. Nanti akan kita bahas pada saat sinkronus virtual dilakukan. Nanti pada saat sinkronus virtual, saya akan membagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah untuk membahas dan berdiskusi di bagian pertama, dan sesi kedua tentu saja akan membahas bagian kedua, yaitu pengenalan pembiayaan pembangunan, agar diskusinya fokus dan tidak tercampur, karena ini adalah 2 materi yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembahasan mengenai apa itu pembiayaan pembangunan. Pada pembahasan ini, kita akan mengkaji mengenai pengertian dari pembiayaan pembangunan, kemudian gambaran sebagai contoh aplikasi, lingkup pembahasan, fungsi pembiayaan pembangunan, fokus pembahasan pembiayaan pembangunan, dan aspek yang dikaji. Jika dalam pembahasan nanti, pada saat kalian menonton video ini, ada istilah-istilah yang tidak kalian pahami, please pause dulu videonya, kemudian googling definisinya. Karena asumsi saya, ini adalah istilah-istilah dasar yang sudah kalian peroleh sebelumnya di ekonomi kota. Jadi saya tidak akan membahas terlalu detail. Namun, jika memang diperlukan untuk dibahas lebih lanjut, silakan catat istilah-istilah tersebut, nanti akan kita bahas lebih mendetail pada saat sinkronus virtual dilakukan. Sekarang kita masuk ke pengertian. Jadi apa sih sebenarnya pembiayaan pembangunan ini? Pembiayaan pembangunan menurut David N. Hyman pada tahun 1993 itu adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diembannya terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Jadi pembiayaan pembangunan ini adalah aspek penting dalam pembangunan untuk mewujudkan rencana dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun pelaksana utamanya adalah pemerintah, tapi kita tidak bisa menafikan keterlibatan stakeholder lain seperti swasta dan masyarakat dalam proses pembiayaan pembangunan. Jadi dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, terjadi proses politik dengan berbagai prosedur dan aturan yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pilihan dan kebutuhan masyarakat. Jadi apapun yang disediakan oleh pemerintah itu sebenarnya berdasar pada kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, pembiayaan pembangunan diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah. Mengapa demikian? Karena ada barang-barang yang tidak mungkin atau tidak mau disediakan oleh pihak lain karena dianggap tidak menguntungkan. Barang-barang ini disebut sebagai barang publik. Nanti di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai barang publik. Namun intinya, pemerintah berkewajiban untuk membiayai dan menyediakan barang-barang publik atau barang-barang yang tidak disediakan oleh pasar secara murni, tapi tetap dibutuhkan oleh masyarakat luas. Jika mengkaji ke konsep anggaran, kita bisa lihat bahwa
Dompet pemerintah, anggaran milik pemerintah ini terbatas. Jadi, pemerintah perlu mengatur pos-pos terkait dengan program dan kebijakan yang harus dijalankan pada tahun anggaran tersebut. Dalam slide ini kita bisa melihat berapa besar sih yang harus dialokasikan untuk penanganan COVID-19, berapa besar dana untuk pengentasan kemiskinan, berapa besar anggaran yang perlu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Apakah semua uang yang dimiliki oleh pemerintah harus masuk ke dalam pos anggaran penanganan COVID-19 dan mengabaikan program pengentasan kemiskinan maupun pembangunan infrastruktur, atau mungkin digeser sebagian? Bagaimana kemudian ketika anggaran pengentasan kemiskinan berkurang? Apakah itu kemudian akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin atau bagaimana? Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? Apabila di stop dan terbengkalai, apakah itu justru kemudian akan lebih merugikan atau bagaimana? Inilah yang dinamakan sebagai perencanaan penganggaran. Jadi pemerintah bertugas untuk melakukan distribusi dan alokasi dari dana-dana yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kalau seperti itu, lingkupnya apa saja? Lingkup pembiayaan pembangunan meliputi 4 lingkup, yaitu yang pertama adalah pendapatan pemerintah yang berupa pemasukan pajak dan non-pajak, termasuk di dalamnya hibah. Kemudian juga kita akan membahas mengenai pengeluaran pemerintah. Dana-dana apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan lain sebagainya. Kemudian juga akan ada pembahasan mengenai hutang pemerintah. Hutang ini biasanya muncul ketika pemerintah mencari pemasukan lain saat pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan pemerintah. Kemudian lingkup yang terakhir adalah mengenai administrasi pembiayaan pembangunan. Administrasi pembiayaan pembangunan ini meliputi tahapan-tahapan dalam penganggaran dan alokasi berbagai kebijakan keuangan pemerintah. Fungsi pembiayaan pembangunan terdiri dari 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi alokasi. Alokasi ini adalah upaya pemerintah mengatur keuangan yang dimilikinya agar efisien. Fungsi ini membahas mengenai bagaimana pemerintah mengatur keuangannya, pengeluaran mana yang akan menjadi prioritas utama, dan mengapa demikian. Bayangkan seperti ini, kalian memiliki uang sejumlah 5 juta setiap bulannya. Bisa dari orang tua ataupun pemasukan lain yang bisa kalian peroleh sebagai mahasiswa. Uang yang kalian miliki ini adalah pemasukan, dan kalian perlu mengatur pengeluarannya agar di akhir bulan hidup kalian tetap sejahtera. Berapa besar yang digunakan untuk membayar kosan? Berapa besar yang digunakan untuk biaya transportasi ke kampus? Berapa besar yang akan dialokasikan untuk makan sehari-hari? Ada nggak dana yang kalian alokasikan untuk hiburan, seperti misalnya buat nonton bioskop atau buat makan-makan di kafe? Nah, fungsi alokasi yang baik itu adalah ketika kalian bisa mengatur dana yang kalian miliki untuk mendukung kegiatan kalian sebagai mahasiswa. Jadi, tidak serta-merta misalkan uang kalian ini 5 juta per bulan, tapi kalian memilih kosan mewah yang biayanya 4 juta sebulan. Lalu untuk kegiatan lainnya ya udahlah gimana entar gitu kan. Atau misalkan kalian makan mewah di awal bulan, lalu di akhir bulan cuma makan sama kuah masakan Padang. Itu adalah alokasi perencanaan yang sangat buruk. Nah, sama dengan pemerintah, fungsi alokasi ini adalah fungsi yang dimiliki pemerintah agar anggaran yang dimiliki bisa dikelola secara efisien untuk mencapai target kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mengatur berapa besar ya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan,
Berapa besar ya anggaran untuk kesehatan? Kenapa demikian? Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? Mana infrastruktur yang mau dibangun terlebih dahulu? Mana yang nanti dipending dulu? Mana yang akan dicicil? Misalkan selama 5 tahun atau 7 tahun sampai infrastruktur tersebut selesai. Dan mengapa demikian? Itu yang akan dibahas dalam fungsi alokasi ini. Semua ini disusun dalam APBN maupun APBD. Fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Nah, sesuai namanya, distribusi ini maksudnya adalah pemerintah memiliki kewajiban dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan. Ketimpangan ini dapat terjadi karena banyak hal. Misal, penurunan pendapatan per kapita, inflasi, ketidakmerataan pembangunan, minimnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kenapa distribusi pendapatan harus dilakukan? Kenapa ketimpangan perlu dihilangkan? Nih, coba bayangkan ya. Di Amerika, 1% masyarakatnya menguasai 40% kekayaan yang ada. Bayangin, jika uang yang beredar di Amerika itu cuma 1 juta dan jumlah penduduknya adalah 100 orang, 1 orang menguasai uang sebanyak 400.000. Sedangkan 600.000 sisanya itu harus dibagi ke 99 orang lainnya. Nggak adil kan? Kenapa masalah itu dapat terjadi dan kenapa itu jadi masalah? Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality menyebutkan kalau ketimpangan dapat menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ketika suatu kelompok menguasai sumber daya terlalu banyak, dalam hal ini misalkan uang, mereka dapat mengontrol kebijakan pemerintah untuk menguntungkan mereka sendiri dibandingkan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, ketika Crazy Rich ini menggunakan kekuatannya, sumber dayanya, uangnya yang banyak untuk mendapatkan keuntungan secara berlebih, keuntungan yang sangat dibutuhkan akan dialihkan hanya kepada dompet beberapa orang. Jadi yang kaya akan makin kaya, yang miskin ya tetap miskin. Bukan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat lebih luas. That's why Crazy Rich itu jangan dijadikan panutan, apalagi kalau kita tuh bukan bagian dari mereka. Tapi ini saya bukan sirik ya. Jadi maksudnya kita perlu memahami bahwa ketika uang banyak berkumpul hanya di kelompok-kelompok tertentu, ini akan bisa sangat bahaya dalam menjaga kestabilan perekonomian secara lebih luas. Karena mereka dapat memanfaatkan uang tersebut untuk memperkaya diri sendiri, bahkan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan secara lebih luas. Nah, fungsi pembiayaan pembangunan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini adalah peran penting pemerintah dalam menjamin agar perekonomian tahan terhadap guncangan ekonomi. Fungsi ini secara sederhana merupakan upaya-upaya pemerintah untuk menjamin roda perekonomian agar terus berputar dengan stabil. Pada saat roda perekonomian lesu, pemerintah mengambil kebijakan dengan menambah pengeluaran pemerintah dengan tujuan agar perekonomian terus berjalan. Sebagai contoh nih, saat ini karena pandemi, laju pertumbuhan ekonomi kan terus turun. Orang di rumah, tidak ada yang jalan-jalan, tidak sedikit yang berbelanja. Kalau terus turun, maka Indonesia bisa memasuki jurang resesi. Untuk bagian ini tolong googling ya kalau nggak ngerti apa itu resesi, karena ini seharusnya sudah kalian bahas dan kalian peroleh di EKOT. Lanjut, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong perekonomian agar laju pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat. Contoh sederhana, pembagian sembako gratis. Pemerintah membeli sembako. Pabrik sembako tetap dapat berproduksi kan, karena dibeli oleh pemerintah. Sehingga karyawan di pabrik tetap dapat digaji. Pemilik pabrik juga tetap dapat keuntungan. Supplier bahan baku ke pabrik juga mendapatkan keuntungan, karena tetap dapat menjual bahan baku ke pabrik. Semua happy.
Kemudian juga ada kebijakan pemerintah memberikan subsidi gaji 600.000 untuk pekerja. Uangnya ini sebenarnya diharapkan dipakai untuk konsumsi, karena kan sebenarnya untuk ditabung juga tidak terlalu besar. Uang ini misal dipakai jajan ayam geprek. Tukang ayam geprek akan dapat keuntungan untuk hidup dan melanjutkan jualannya. Supplier ayam potong juga dapat keuntungan karena tukang ayam geprek berbelanja rutin untuk memenuhi permintaan pembeli, dan seterusnya. Ini bikin happy kan? Tapi bukan berarti ini jadi alasan perilaku konsumtif berlebihan, karena jika itu terjadi, roda perekonomian juga terancam. Pemerintah perlu melakukan pengetatan fiskal jika hal tersebut terjadi. Misal nih, di Wakanda jajanannya cuma ada ayam geprek. Setiap orang bekerja, jadi belanja terus. Semua orang setiap makan cuma mau makan ayam geprek 5 porsi. Nah, kalau sesuai teori equilibrium, saat permintaan meningkat, supply tetap, harga otomatis akan meningkat. Inilah yang dinamakan inflasi. Untuk menjaga agar harga ayam geprek tidak melambung terlalu tinggi, maka pemerintah perlu mencari cara untuk mengurangi pola konsumsi masyarakat yang berlebihan. Salah satu caranya misalkan dengan iming-iming investasi. Misal menaikkan suku bunga, jadi orang tertarik untuk menabung dan mendapatkan keuntungan daripada dihabiskan untuk makan ayam geprek kan? Nah, saat permintaan menurun, otomatis harga ayam geprek juga akan menyesuaikan agar kembali ke titik normal. Jadi bayangkan roda perekonomian itu literally sebagai roda. Kapan perlu didorong sedikit, kapan perlu direm agar perputarannya ini stabil dan menerus. Fokus pembiayaan pembangunan terdiri dari 2 bagian, yaitu aktivitas pajak dan non-pajak sebagai pemasukan bagi dompet pemerintah. Di sini akan dibahas berapa sumber daya yang akan diperoleh, dari mana sumbernya, apakah ada kebijakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemasukan. Lalu, fokus selanjutnya adalah pembelanjaan pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Mau dipakai untuk apa sumber daya yang sudah dimiliki? Mana yang menjadi prioritas utama? Sederhananya, kalian bisa membayangkan pemasukan dan pengeluaran pada diri kalian sendiri. Sebagai mahasiswa, berapa uang dan sumber daya lain yang kalian miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian selama sebulan? Misal, kalian punya pemasukan rutin dalam bentuk uang, tapi kalian juga bisa mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan sumber daya atau sumber pemasukan lainnya. Misal, untuk makan, kalian bisa berburu diskon, cashback, atau misal membuat list teman yang ulang tahun untuk minta traktir setiap bulannya. Nah, uang dan rencana pemasukan lainnya ini adalah rencana untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan. Jadi masuk ke dalam pemasukan. Nah, kalian membuat juga catatan dari mana saja uang tersebut. Kemudian apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk menambah pemasukan yang kalian miliki? Kalau ada, bagaimana caranya? Lalu, setelah direncanakan terkait dengan pemasukan yang kalian miliki, dibuatlah perencanaan mengenai pengeluarannya. Berapa yang akan digunakan untuk makanan? Berapa yang akan digunakan untuk membayar kosan? Bagaimana dengan biaya transportasi? Akan ada pilihan-pilihan yang dapat dilakukan untuk mencapai penganggaran yang efisien kan? Misal, sebagai contoh, uang bulanan kalian 5 juta per bulan. Lalu, kalian akan membuat pos-pos anggaran bagaimana untuk mengoptimalkan 5 juta per bulan ini agar kalian bisa hidup sejahtera sampai akhir bulan, sampai ada pemasukan yang baru. Nah, misal, kalian lalu memutuskan untuk memiliki kosan yang nyaman dengan fasilitas wifi, laundry, AC, dengan harapan kalian bisa kuliah di masa pandemik ini dengan bahagia dan sejahtera, karena kan harus di kosan aja. Tapi, kosan dengan fasilitas seperti itu biayanya 3 juta per bulan. Berarti kan sisa uang kalian adalah 2 juta per bulan. Nah, seperti inilah yang menjadi konsekuensi.
Untuk mendapatkan kosan yang nyaman seharga 3 juta, bisa jadi kalian kemudian memutuskan untuk makan nasi telur setiap hari, biar tetap bisa selamat, kenyang sampai akhir bulan. Tapi itu adalah konsekuensi yang harus kalian hadapi untuk setiap keputusan penganggaran yang kalian lakukan. Atau bisa juga kalian memutuskan untuk menyeimbangkan semua kebutuhan. Jadi kosan cukup deh yang 1 juta per bulan. Alokasi makan juga dialokasikan 2 juta karena kalian butuh gizi seimbang. Lalu juga misalkan ada anggaran untuk hiburan. Ini diatur sedemikian rupa agar balance, karena nanti dampaknya adalah bagaimana perencanaan dan alokasi yang sudah kalian buat akan berdampak kepada bagaimana kalian menjalani hidup selama 1 bulan tersebut. Sama dengan pemerintah, jadi setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan penganggaran ini harus direncanakan secara matang, karena akan selalu ada konsekuensi dari setiap keputusan. Misal, pemerintah kemudian merencanakan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Bisa jadi ini merupakan dasar dari riset panjang, dengan harapan kalau infrastruktur sudah terbangun baik, ekonomi kemudian akan meningkat dan pada satu titik akan berimplikasi kepada pengentasan kemiskinan. Jadi intinya pilihan alokasi yang paling baik yang akan dipilih oleh pemerintah itu pasti berdasarkan studi terdahulu. Jadi pilihan alokasi yang terbaik adalah yang keuntungannya lebih besar bagi orang banyak dan masyarakat umum dibandingkan kerugiannya. Tapi penentuan pos-pos mana yang kemudian menjadi prioritas itu juga merupakan proses politik tersendiri. Masih serupa dengan pembahasan pada slide sebelumnya. Pembahasan terakhir pada pertemuan ini adalah mengenai aspek pembiayaan pembangunan yang terdiri dari penerimaan negara dan pengeluaran negara. Aspek pembiayaan pembangunan meliputi penerimaan. Ini membahas mengenai perencanaan anggaran. Jadi berapa banyak sumber-sumber pembiayaan dibutuhkan untuk suatu rencana, pelaksanaan, dan pemeliharaan suatu kegiatan proyek. Kemudian, kita melihat juga mengenai jumlah sumber dana. Berapa banyak sumber dana yang tersedia dan dibutuhkan. Kemudian juga ketersediaannya seperti apa, dari mana sumber dana diperoleh, dan bagaimana memobilisasi dana tersebut, serta siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Ini masuk ke dalam pengelolaan. Kemudian terkait dengan pengeluaran, berapa banyak uang yang dibutuhkan dan kapan. Ini adalah perencanaan pengeluaran anggaran. Kemudian alokasinya seperti apa? Dengan cara apa sumber-sumber pembiayaan tersebut dialokasikan. Kemudian kita juga akan mengkaji mengenai administrasi dan kontrol pengelolaan dana. Ini membahas terkait dengan bagaimana cara mengadministrasikannya, mengontrol dan mengelola sumber pembiayaan tersebut. Dan yang terakhir adalah upaya meminimalisir masalah terjadinya kegagalan dalam pembiayaan pembangunan. Jadi, masalah-masalah yang mungkin muncul itu bisa diidentifikasi sejak awal. Jadi, ini adalah upaya untuk menghindari kegagalan dalam pembiayaan pembangunan itu sendiri. Nah, ketika kalian mempelajari mengenai pembiayaan pembangunan, feel free untuk menganalogikan sebagai diri kalian sendiri dan perencanaan keuangan yang harus kalian lakukan. Bayangkan dengan sesuatu yang nyata yang memang biasa kalian lakukan sehari-hari, agar bisa memudahkan kalian memahami mengenai konsep yang lebih luas dan abstrak terkait dengan pembiayaan pembangunan itu sendiri. Mohon maaf, belum jadi selesai. Haha. Khusus pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan dulu dengan sinkronus virtual, baru dilanjutkan dengan kuis ya. Jangan lupa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kuis akan dilaksanakan sebelum. sebelum sinkronus virtual dilakukan. Adios.
Itu tadi video paparan untuk materi di pertemuan pertama kali ini. Silahkan simpan jika ada pertanyaan yang muncul dan tanyakan nanti ketika sinkronus virtual dilaksanakan. Sampai berjumpa!